Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Masih di hari-hari Idul Fitri atau kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri, kami mengucapkan tahniah atau ucapan selamat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima segala amal baik kita, segala amal ibadah kita, dan semoga setiap saat kita berada dalam kebaikan. Waj'alna minal a'idin al-faizin, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dalam arti terus-menerus memperbaiki diri dan kita bersih dari dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama, dan kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Di hari ini kita akan membahas sedikit tentang tradisi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Nusantara ini, dengan istilah halal bihalal. Tentu kalau kita melihat kamus para pendengar RRI Pro 1 Bogor khususnya dimanapun berada, kita tidak akan menemukan secara khusus dalam literasi Islam klasik atau zaman dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sahabat maupun tabiin tentang istilah halal bihalal. Namun secara esensi itu semuanya ada baik dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi secara praktek dengan nama halal bihalal tidak ditemukan, namun secara substansi atau esensinya itu ada dan sudah dipraktekkan. Karena dalam sejarahnya halal bihalal itu terjadi pada tahun 1948 di Indonesia saat perpolitikan itu semakin genting dan panas. Banyak sekali pihak-pihak yang itu padahal sesama muslim, namun mereka memilih jalur politik yang berbeda dan akhirnya sulit untuk dipersatukan karena dengan kepentingan yang beragam. Akhirnya dalam hal itu Presiden Soekarno memohon kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah ya untuk mencari atau mencairkan suasana dengan cara apakah. Akhirnya diberikan solusi dengan diadakan acara halal bihalal pasca Idul Fitri, yaitu tujuannya adalah untuk mencairkan konflik ya, sehingga saling memaafkan dan menguatkan ukhuwah antara satu dengan yang lain. Para pendengar al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kalau dilihat dari makna ya atau dari lafad halal bihalal itu ada dua kata atau tiga. Yang pertama halal, yang kedua bi, yang ketiga halal. Nah, maknanya adalah halal itu diambil dari kata halla, yahillu, hillun, yang artinya adalah lawannya haram, halal, ya, bersih dari keharaman atau bebas dari yang diharamkan, lawannya haram. Tapi kalau dia artikan atau berasal dari suku kata halla, yahullu, hulul, ya, itu artinya adalah masuk. Ya. Ada juga halla yahallu, itu melepas. Sehingga konotasi halal ini kalau diambil dari derivasi makna tadi, suku akar kata tadi dalam bahasa Arab, itu maknanya adalah satu, terbebas dari yang diharamkan ya, yang kedua adalah terbebas
atau lepas dari belenggu. Yang ketiga tentunya adalah dengan tahalli, dengan menggunakan, dengan memakai. Setelah lepas dari yang diharamkan, maka pakailah yang halal. Setelah lepas dari dosa, maka pakailah yang ketaatan. Nah, inilah sehingga orang-orang yang berhalal bihalal sejatinya itu saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jangan sampai ada dalam hati mereka kedengkian, kezoliman, atau menyimpan amarah yang nanti akan dia munculkan setelah Idul Fitri. Nah, sehingga di dalam halal bihalal ini, ya, dengan terbebas dari dosa, ya, kemudian sesuatu yang diperbolehkan, ya, kemudian setelah itu saling memaafkan, menghalalkan, ya, dalam hal ini tentu memiliki esensi yang kuat. Di dalamnya ada islah. Ini pun bagian dari ajaran agama kita, atau bagian dari akhlak yang terpuji dalam agama kita, yaitu islah. Apa islah? Artinya memperbaiki hubungan. Ya, yang tadinya konflik setelah Idul Fitri jangan sampai terpelihara atau dibiarkan konflik itu ada. Kemudian yang kedua adalah silaturahim, menghubungkan persaudaraan. Ya, yang tadinya sudah dekat semakin dekat, yang sudah terputus kembali tersambungkan. Dan yang ketiga, esensi halal bihalal adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Dan biasanya saat acara halal bihalal ada orang yang tampil untuk menyampaikan tausiah sekaligus membekali kita yang hadir, ya, setelah saling memaafkan, selanjutnya mengisi supaya jiwa ini tetap bersih dan terbimbing serta mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat di surat An-Nur misalnya ayat 22, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya. Nah, memaafkan dan berlapang dada ini dua hal yang sulit dilakukan oleh setiap orang. Ya, hanya orang tertentu yang oleh Allah diberikan keluasan hatinya sehingga mampu memaafkan secara tulus. Karena sebagian besar atau ada di antaranya orang itu saat memaafkan, itu memaafkan hanya sebatas lisan dan hanya sebatas berjabat tangan atau berpelukan. Namun dalam hatinya itu belum, ya, dilapangkan dadanya oleh Allah, atau dia belum merasa nyaman ketika bertemu setelah itu. Sehingga memaafkan itu harus sampai kepada hati, ya, melapangkan dada kita, sehingga awalnya itu adalah musuh menjadi kawan, yang tadinya sudah kawan akan menjadi saudara. Dan sudah seperti itukah kita? Tentu kembali kepada diri masing-masing. Berikutnya adalah tentang silaturahim. Silaturahim tentu ini adalah bagian dari ajaran agama kita, bahkan diperintahkan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran pun banyak sekali ayat-ayat tentang silaturahim, ya. Dalam hadis pun demikian, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan salah satu syarat seorang beriman kepada Allah dan hari akhir itu harus bersilaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus silaturahim. Bahkan silaturahim ini dijanjikan atau diberikan semacam faidah yang luar biasa oleh Rasulullah. Siapa yang rezekinya ingin diluaskan, umurnya ingin dipanjangkan, maka bersilaturahimlah. Maka luar biasa silaturahim ini
ya, sampai-sampai orang yang memutus silaturahim itu sangat rentan, sangat beresiko sebab terancam, ya, surga pun akan lama memasuki surga, yang akhirnya bisa jadi seseorang itu tertahan untuk masuk surga karena dia memutus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Selanjutnya adalah bahwa ternyata, ya, dalam hal ini kita sering dalam hal berlebaran mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, ini pun adalah bagian daripada ijtihad atau tradisi lokal di Indonesia khususnya, ya, saat berlebaran mengucapkan minal aidin wal faizin. Nah, berbeda dengan zaman Rasulullah atau berbeda dengan yang ada di negara-negara lain. Mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, bahkan ditambahkan dengan solihal a'mal, ditambahkan dengan siyamana wa siyamakum, ditambahkan dengan kullu am wa antum bi khair. Nah, mereka menambahkan kata-kata itu yang awalnya adalah hanya semoga Allah menerima, ya, Allah menerima amal ibadah kita, ditambahkan dengan doa-doa yang lain. Pun demikian di kita, berarti ketika membuat sebuah doa yang dikemas dengan minal aidin wal faizin, yang itu ada kalimat sebelumnya Allahumma ja'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali fitrah. Fitrah itu apa? Bisa berarti kembali untuk menikmati hidangan makan siang, atau kembali kepada kesucian atau fitrah kita, yang artinya fitrah kita itu suka saling memaafkan, fitrah kita itu adalah bersaudara. Kita kembali kepada fitrah tersebut. Wal faizin, orang-orang yang beruntung. Sehingga dengan Idul Fitri, dengan berlebaran, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita sebagai makhluk sosial yang mampu memaknai semuanya dengan halal bihalal, saling kita silaturahim, membebaskan kesalahan-kesalahan kita, memaafkan kesalahan di antara kita, sekaligus mengisinya dengan kebaikan dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, itu tadi materi tentang halal bihalal ya. Ini memang bukan sekedar tradisi, melainkan sudah mengakar begitu di kehidupan kita, terutama saat lebaran seperti saat ini. Terima kasih untuk Pak Kiai. Kita akan bacakan atensi yang sudah masuk di 0815 kali 4200. Pak Kiai, kali ini ada Pak Onoy di Ciparigi. Assalamualaikum, selamat pagi di Mutiara Pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Onoy di Ciparigi, izin bertanya kepada Pak Kiai ini. Bagaimana cara kita menjaga kemurnian esensi memaafkan dalam halal bihalal agar tidak terjebak pada sekedar formalitas, acara makan-makan atau bahkan kepentingan politik, serta bagaimana pandangan Pak Kiai mengenai konsep beragama sebagai proses kesadaran dan pengalaman pribadi, bukan sekedar keyakinan buta. Silakan Pak Onoy silakan dijawab Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Onoy di Ciparigi. Cara kita menjaga kemurnian, ya, dalam hal-hal bihalal yang luar biasa tadi, manfaatnya atau hikmahnya adalah tentu yang pertama adalah motivasi. Motivasi kita apa dalam halal bihalal? Yang kalau kita ingin bahwa terpelihara dalam hal ini, tentunya kita ingin ada keikhlasan, ya, keikhlasan yang terus kita pelihara. Jangan sampai ada di dalamnya niat-niat yang lain, yang itu niat tersebut sifatnya adalah niat untuk
kebaikan sesaat atau kepentingan sesaat. Namun kalau niat yang tulus lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala, maka insya Allah ya kemurnian ini akan terus terjaga dengan keikhlasan ya yang ada dalam hati kita, sehingga beda dalam hubungan pun antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Yang kedua tentunya adalah bagaimana agama ini sebagai pengalaman pribadi juga mampu menjadikan pengalaman untuk orang lain juga. Kita ingin bahwa dalam beragama tidak baik secara individu, tapi juga baik secara sosial. Bukankah ada sebuah pepatah mengatakan ya al-muta'addi afdalu minal qasir, ya, bahwa orang yang beramal namun amal itu ternyata mampu memberikan manfaat banyak kepada orang lain, mampu mensejahterakan, amal itu mampu membawa orang lain pada kebaikan, itu adalah lebih baik daripada amal yang hanya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Nah, oleh demikian, karena hal ini penting, maka kita tidak bisa kebahagiaan atau kebaikan atau persepsi kebenaran, ya, perspektif itu tidak hanya benar menurut sendiri, tidak hanya baik menurut sendiri, juga benar dan baik menurut orang lain, sehingga kita mampu bersama-sama dengan mereka hidup ya saling menghargai, menghormati. Dan inilah bagaimana agama tidak hanya menjadi pengalaman pribadi ansih, namun juga untuk menyebarkan kemaslahatan dan kebaikan pada orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Kiai, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Anoy di Cipadegi ya. Satu lagi ada pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya soal hari raya kita saling silaturahmi sama sesama dan keluarga. Kalau dengan tetangga yang kita benci dan kita nggak mau bertemu lagi dengan dia dan malas untuk saling tegur karena kelakuan dia yang tidak kita senangi, dia orang luar yang tinggal di lingkungan kita yang nggak kita kenal. Bagaimana pendapatnya Pak Kiai? Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Supriyati. Ini memang betul ya, ketika dengan sesama saudara atau orang yang selama ini tidak berkonflik dengan kita, tentu sangat ringan, sangat mudah, dan sangat nyaman saat kita bersalaman, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Namun bagaimana dengan orang yang dibenci, orang yang tidak kita kenal, orang yang selama ini jauh? Justru disitulah nilai ya nilai pahala yang jauh lebih besar akan kita dapatkan apabila kita mampu untuk menghubungkan yang sudah terputus. Ya, termasuk ini amalan yang berat, karena bagaimana seseorang menghadap kepada orang yang membelakangi kita, bagaimana kita bisa bercakap, bersenyum kepada orang yang membenci kita. Nah, ini sil man qata'aka, ya, sambunglah kepada orang yang memutuskan kamu. Kemudian memberilah kepada orang yang menghalangi kamu. Nah, ini kan bagian dari amalan yang luar biasa yang Nabi melakukannya, namun tidak semua orang dapat melakukannya. Sehingga bagaimana caranya itu kembali kepada diri masing-masing. Kita niatkan semata-mata bahwa ini adalah perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Kita ingin diakui sebagai umatnya, sehingga meskipun berat, itu sangat berat, namun pahalanya menunggu jauh lebih besar. Dan kita yakin dengan bersalaman hati kita akan damai, hati kita akan plong, akan lapang, ya. Apalagi kalau sudah memaafkan, bisa jadi dunia ini jadi sempit, dunia ini jadi begitu kecil,
ketika kanan kiri kita ada musuh dan kita malas untuk berpapasan dengannya sehingga mencari jalan lain, maka menjadi sempit dunia ini. Tapi kalau kita berlapang dada, ya musuh yang satu itu sangat banyak, kita menginginkan kawan yang banyak, ya maka dari sinilah kita akan ke sini saudara, ke sana saudara, ke sini kawan, ke sana teman, sehingga dunia ini akan menjadi luas, tidak menjadikan sempit. Dan inilah sebenarnya dunia tetap ya luas, namun hati kita yang menjadi sempit. Dan tentu meskipun kepada orang yang tidak kenal, bukankah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ucapkanlah salam alaman arafta wa malam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal, kepada juga orang yang tidak kamu kenal. Jadi kita sesama muslim, ya ukhuwah Islamiyah, baik yang kita kenal maupun tidak kenal, kita bersalaman, kita saling memaafkan, karena tidak mungkin atau kemungkinan nanti ada dosa yang kita tidak terasa, padahal itulah dosa, dan itu terbebas dengan saling memaafkan. Dan tentunya di atas segalanya adalah bagaimana kita memelihara ya hubungan antar tetangga, ya tapi tetap ada batasan. Kalau itu adalah beda mahram atau itu adalah lawan jenis, dan ada batasan masalah privasi dan sosial, dan itu pun kita tetap memeliharanya dengan batasan-batasan seperti itu tanpa mengurangi esensi dari saling memaafkan dan persaudaraan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Kiai, itulah tadi jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kalau ini pertanyaan mungkin dari saya sendiri nih Pak Ustadz. Oh, iya. Kalau misalnya di era digital sekarang banyak orang ini menyampaikan permohonan maaf ini lewat chat ya, atau mungkin pesan singkat di media sosial begitu ya. Sebenarnya bagaimana kita menilai keikhlasan dari permintaan maaf seperti itu Pak Kiai? Apakah tetap memiliki nilai yang sama dibandingkan dengan bertemu langsung Pak Kiai? Ya, tentunya kalau melihat daripada keutamaan, ya keutamaan itu ada yang tidak bisa diwakili dengan chat atau dengan medsos di era digital ini. Keutamaan yang dimaksud adalah keutamaan untuk bersua, untuk berjumpa, dan untuk bersalaman. Ya tidak ada digambar misalnya dengan tangannya bersalaman, itu kan gambar. Atau tidak ada dengan digambarnya senyum, kan itu senyum. Namun saat bertemu secara langsung, bisa jadi hati ini beda getarannya dengan yang ada di dalam medsos. Karena di medsos itu sangat mudah kita menyampaikan ya kepada siapapun, namun pada kenyataannya bisa jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Untuk menyampaikan permohonan maaf itu ada juga yang mungkin memaafkan pun agak berat ya, tapi dalam medsos itu sangat mudah. Dan artinya kalau kita bisa menjangkaunya, alangkah baiknya menjangkau secara langsung. Kalau itu darurat atau tidak mungkin dalam hal keterbatasan kita sangat jauh dan cukup ongkos yang sangat banyak, karena keterbatasan kita dalam hal ini misalnya, maka itu pun permohonan maaf dengan cara seperti itu insya Allah dapat keutamaan meskipun berbeda dengan secara langsung. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah sekali jawab. Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai ya. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan begitu ya untuk pendengar terkait momen halal bihalal ini. Silahkan Pak Kiai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita di momen Hari Raya Idul Fitri ini tentu adalah momen yang sangat membahagiakan bagi setiap orang kaum muslimin. Maka kebahagiaan ini tidak hanya kita kembali kepada fitrah, kembali berbuka ya, dan tentunya kebahagiaan yang dimaksud kita ingin
adalah dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kepada Allah itu cukup hanya dengan istighfar dan bertobat. Namun dosa kepada sesama kita harus saling memaafkan dan mengembalikan hak-haknya yang mungkin ada yang didolimi oleh kita. Selanjutnya kita bersihkan hati kita, kita islah, berbaik hati, ya konflik kita sudahi dan seterusnya kita mudah-mudahan dengan Idul Fitri, dengan halal bihalal ini kita semuanya senantiasa termasuk minal aidin wal faizin, dan kita saling memaafkan lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan di Ramadan dan Idul Fitri tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dari kami, sekaligus mohon maaf apabila selama ini banyak kesalahan-kesalahan, dan kita memulainya dengan kebaikan-kebaikan dan saling mendoakan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Demikian, wallahu fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi pendengar materi kajian Mutiara Pagi pada pagi hari ini terkait halal bihalal yang ternyata tidak hanya sekedar tradisi berkumpul atau berjabat tangan saja, karena lebih dari itu ini adalah momen pembuktian ibadah kita bahwa hati yang telah ditempa selama Ramadan adalah hati yang luas untuk memberi maaf dan rendah hati untuk meminta maaf. Semoga silaturahmi yang kita rajut hari ini menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu dan membuka pintu rezeki serta keberkahan di masa depan. Sebelum kita berpisah, saya pribadi dan seluruh tim kru Pro 1 RRI Bogor juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada Pak Kiai juga. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah untuk Pak Kiai Mahfud Hidayat dan juga keluarga besar di kediaman. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin Pak Kiai, semoga atas segala kekurangan kami selama menemani Bapak memberikan pencerahan begitu di Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih juga sudah berkenan mengisi Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Dan tetaplah bersama kami pendengar, setelah ini kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor Pagi.